Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, dan yang kita muliakan Ustadz kita pada pagi hari ini, Ustadz Arifin Hasibuan SPDI, dan seterusnya teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia ialah kita sesama dapat hadir kembali di sekolah yang kita cintai ini. Salawat diiringi salam selalu tercurah kepada uswatun hasanah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang memperbanyak selawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ceramah agama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, Jumat 17 Februari 2023 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Selino Pitista dan sari tilawah oleh Marsa Aulia Putri. Kepada Selino Pitista dan Marsa Aulia Putri disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna
ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Selino Pitista dan Marsha Aulia Putri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga si pembaca dan kita si pendengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang atau yang mewakili. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA N1 Kuantan Hilir Seberang, kemudian yang kami muliakan siswa-siswi SMA N1 Kuantan Hilir Seberang, kemudian yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak penceramah pada pagi hari ini, Bapak Arifin Ahmad Hasibuan. Kemudian ucapan alhamdulillah. Marilah kita sama-sama persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini dengan suasana bisa kita rasakan sebagian teriknya matahari, namun itu semua
tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat kita ini, di SMA 1 Kuantan Hilir seberang ini. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan perubahan, telah melakukan perombakan dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pertama sekali ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz yang telah bersedia memenuhi undangan kami, walaupun mungkin barangkali ada kesalahan miskomunikasi. Nah, ini. Ya maklum Pak, kami sebagai pihak dari SMA 1 Kuantan Hilir mohon maaf, terutama ini segi nama, ya. Itu pertama sekali. Kemudian juga kami nanti mohon kepada Bapak, dalam hal ini kita tahu Pak, zaman sekarang ini muda-mudi bagaimana sifat dan pola tingkah laku mereka serta akhlak mereka seperti apa. Kita barangkali tahu bagaimana bentuknya di tengah-tengah masyarakat. Jadi dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami nanti mohon kepada Bapak untuk pencerahan bagi mereka, biar mereka itu nanti bisa berubah sikap dan pola perilaku mereka dalam masyarakat. Walaupun barangkali kami sebagai tenaga pendidik di sini, ya takkan terlepas daripada kewajiban itu semua. Tapi mudah-mudahan melalui ucapan Bapak, melalui penyampaian Bapak, mereka bisa mengetahui mana yang harus mereka lakukan, mana yang harus mereka tinggalkan. Ini yang mohon kepada Bapak untuk pertama sekali nantinya. Kemudian juga kami mendoakan kepada Bapak, mulai dari keberangkatan sampai pulangnya nanti, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan akan menjadi amal ibadah bagi Bapak dan bagi kami yang mendengarkan, menjadikan suatu ilmu pengetahuan yang insya Allah nanti kami amalkan, dan insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Kemudian juga kami bermohon supaya keluarga yang tinggalkan di rumah mendapatkan hidayah, petunjuk dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian yang terakhir barangkali Pak, walaupun kami di sini berdiri mewakili daripada kepala sekolah, tidak mengulangi rasa hormat kami, karena Bapak Kepala Sekolah berpesan kepada kami, Pak tolong sampaikan kata maaf saya kepada Al-Ustadz karena ada urusan kedinasan di luar sekolah. Untuk itu kepada Bapak kami mohon untuk memakluminya. Barangkali tidak memperpanjang sambutan kami, lebih dan kurang khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Akhir kalam ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan rebana dari OSIS SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak
Isra Mi'raj Nabi Muhammad, sebuah perjalanan suci penuh anugerah ilahi, burak kendaraan Nabi, Jibril teman yang sejati. Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan banyak tafsilah bagi umat manusia. Mi'raj perjalanan Nabi menuju Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad menghadap Allah menerima perintah salat. Salat yang 5 waktu wajib bagi umat Islam demi tegaknya agama. Jalankan, jangan abaikan. Salat pembeda agama, amal ma'ruf nahi mungkar. Salat membimbing umat menuju hidup penuh rahmat. Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan banyak tausilah bagi umat manusia. Mi'raj perjalanan Nabi menuju Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad menghadap Allah menerima perintah salat. Salat yang 5 waktu wajib bagi umat Islam pembeda agama. Jalankan, jangan abaikan. Salat pembeda agama, amal ma'ruf nahi mungkar. Salat pembimbing umat menuju hidup penuh rahmat. Acara selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Hasibuan SPDI. Kepada Ustadz disilakan. بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ndak suara SMA namun suara anak SD. Pergi sekolah jangan terlambat. Sampai di sekolah jangan berlari-lari. Salam pertama kurang semangat, Ustadz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak SMP baru. Ustaz ingin dengar yang suara asli anak SMA. Takbir. Siapa yang ingin takbir tuh? Tidak bisa SMA itu harus balik ke TK tuh. Bikin malu. Boleh, tidak bisa tuh. Masa SMA takbir kan saya takbir. Kan namanya itu. Po ame Tuhan. Nah balik takbir. Oke, alhamdulillah. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترزق لنا بها فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kuantan Hilir Seberang. Walaupun beliau tidak bersama kita, mudah-mudahan hati beliau tetap bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang sangat kita muliakan, kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SMA 1 Kuantan Hilir Seberang. Kita doakan anak-anak Bapak semuanya, Bapak Ibu guru kita, mudah-mudahan mereka sehat selalu, Allah murahkan rezekinya. Halo. Kalian tak sayang sama Bapak Ibu guru sini loh? Itu nak, kau tak ada menyebut amin? Amin. Bahagia. Oh, tanda-tanda anak durhaka, murid durhaka. Belum balik. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah mudahkan urusannya. Amin. Yang belum dapat jodoh Allah cepatkan jodohnya. Amin. Yang paling kencang aminnya itu yang laki-laki nih. Yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, kelas 10 sampai kelas 13. 12 nak? Ada yang 13? Hah? Alhamdulillah. Kita semua
yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmatnya, terlebih-lebih di bulan apa ini? Hari apa? Hari Jumat. Bertemu dua yang mulia di acara yang sangat mulia, hari yang mulia, bulan yang mulia, acara yang sangat mulia, yaitu Isra Mi'raj. Mudah-mudahan semua hati-hati anak bapak ini menjadi hati-hati yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustaz merasa kembali 10-15 tahun yang lalu lah, ketika masa-masa indah, melihat anak-anak bapak, anak-anak Ustaz, ananda-ananda semua ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleha-soleha, soleh-soleh, dan toleh-toleh. Alhamdulillah. Biasanya di mana-mana kalau Ustaz ceramah, yang cerita itu anak SD. Kalau SMA itu tidak ada yang cerita tuh. Sebab apa? Karena dia sudah lebih memahami dan mengerti. Kenapa? Karena dia sudah tahu bagaimana cara menghormati dan mencintai orang. Betul atau tidak? Betul. Kamu punya cinta enggak? Sikit. Kalian punya cinta enggak? Kalau tidak punya cinta, gilo nama tuh. Kita ini makhluk sempurna. Allah berikan kita rasa, tapi rasa itu harus diolah. Kalau tak diolah, tuh pandai ya. Kalau pandai mengolah rasa, bisa jadi nano-nano. Betul. Maka alhamdulillah, mohon maaf Bu, ambo berdiri baik. Boleh Bu. Kita hari ini mengadakan Isra dan Mi'raj. Tapi seumur-umur ambo, hari inilah di SMA inilah nama ambo bertukar. Iya Pak. Sebelum permintaan maafnya, alhamdulillah, sebelum minta maaf boleh maafkan. Ambo ini kalau kami, lah tahu apa nak? Dari Tapsel, dari Medan. Itu pakai marga. Mengesin marga itu harus potong kerbau. Tapi hari ini ditukar menjadi Hasibuan, menjadi Nasution. Jauh perbedaannya. Hasibuan bisa jadi Nasution. Itu kalau dibawa ke kampung aku Pak, bisa di demo tuh Pak. Bisa bisa datang satu kabupaten. Kenapa? Karena kami di Tapsel itu marga itu dijaga, itu dibesarkan dan tidak boleh ditukar-tukar. Apalagi kalau di data, mana masuk data lagi kalau lah beda nama. Tapi alhamdulillah ambo bangga. Kenapa? Sebelum Bapak pindah ke kekuatan hilir seberang ini, ada yang kenal Bapak kan? Banyak yang kenal. Bapak dulu di Pekanbaru ngajar SMK 7 Pekanbaru Rumbai. Jadi alhamdulillah bertemu dengan kembali, rasa semuanya itu timbul lagi, muncul. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan. Allahu Akbar. Jangan bilang takbir. Jadi Isra Mi'raj ini tidak asing bagi kita. Sebab apa? Mungkin hampir setiap tahun, bahkan di masjid kita, di surau dekat rumah kita, setiap bulan Rajab pasti memperingati Isra dan Mi'raj. Mau hadiah enggak? Yakin? Berani? Oke, kasih hadiah. Serius ya? Kok kita? 1.000. Jadi 20.000. Ini 10. Ini 10. Ini 5.000. Yang dapat pertanyaan itu Bapak kasih hadiah ini. Ini yang lebih besar. Itu baru sebelah kanan tuh. Yang sebelah kiri itu
Betul. Mau tahu apa yang sebelah kanan nih? Ya. Bapak mau keluarkan? Betul. Hehe. Lebih berarti daripada ini. Pertanyaan pertama, kita buat aturan ya. Kalau SMA itu apa yang malu-malu lah nak. Masa kayak SD harus dijemput dulu, digendong dulu, baru mau ke depan. Ini harus digendong dulu bawa ke depan. Oh? Sudah bapak gendong, nanti bapak tendang gitu. Apa arti Isra dan Mi'raj? Dah, secara kata-katanya aja dulu. Secara berkata dulu. Jangan pengertiannya dulu. Apa arti Isra? Apa arti Mi'raj? Halo. Siapa yang dapat hadiah 10.000? Bisa beli rokok. Astagfirullahaladzim. Rokok itu hukumnya haram. Jangan rokok. Boleh. Bapak nak merokok. Kalau merokok dah haram. Apa arti Isra dan Mi'raj? Ada yang berani? Coba nak. Sampai di sini. Cek. Pelewat ya. Halo, tes, cek, 1, 2, 3, halo. Nama siapa? Asia. Apa arti Isra dan Mi'raj? Isra Mi'raj adalah Tunggu. Mudah-mudahan jadi istri soleh, anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. So istri soleh mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Itu kalau jawabannya semua luar biasa. Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Itu artinya ya. Itu pengertiannya tadi luar biasa. Oke, Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Oke. Peristiwa Isra Mi'raj ini disebut dalam sirah, dalam sejarah, itu ketika Nabi sedang bersedih. Nama tahunnya disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Sebab apa disebut tahun duka cita? Karena saat itu Rasulullah SAW kehilangan 2 orang yang sangat dicintai. Karena dalam hidup ini yang paling menyakitkan itu adalah ketika orang yang dicintai itu kehilangan. Serius. Orang yang kita sayangi hilang dari hadapan mata kita. Yang dulu kita bisa menatap wajahnya tak nampak lagi. Yang dulu kita bisa mencium tangannya tak bisa lagi. Sedih. Apa salah satu contohnya? Orang tua. Sedih dulu. Tapi Rasulullah jauh sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Umur 4 tahun ibunya meninggal. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, 10 tahun orang yang paling mencintainya hilang dari kehidupannya. Yang pertama adalah istri tercinta. Siapa namanya? Siapa namanya? Siti Khadijah. Besok kalau kamu nikah, kalau besoklah nikah, itulah kamu cerita. Kita gantian yuk. Nah,
Besok kalau kalian menikah ada doa nikah kawin namanya. Apa dalam doa itu? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra. Ya Allah, satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau satukan hati antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah yang mulia. Disobit nama tu nak ketika nanti kalian menikah. Nanti, jangan sekarang. Nanti. Setelah kuliah. Kuliah dulu. Jangan sekarang. Takbir. Ngantuk. Alah, berhenti lagi. Sudah. Balik lagi. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Lady tunggu. Tu malaikat nak mencatat tu. Walaupun sebelah sana tapi dengan syarat tak boleh bercakap. Harus mendengarkan pengaji. Kita ni pengajian. Ada apa? Bapak Ibu majelis guru yang berhormati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang yang dia cintai, maka di saat itulah hati Rasulullah bagaikan kerupuk yang diremuk. Kerupuk sagu yang kering tu, keremuk dia hancur berkeping-keping. Maka inilah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka seperti yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, luar biasa. Surah apa tadi? Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah mulai dengan memuji dirinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kebesaran kami, kata Allah. Jadi maknanya apa? Ketika Rasulullah SAW hatinya hancur berkeping-keping, sedih gundah gulana, Rasulullah itu bukan lari ke tempat karaoke. Bukan lari ke tempat karaoke. Rasulullah tidak pergi ke kedai kopi, bukan pergi memancing, bukan pergi merokok, bukan pergi minum minuman khamar, bukan minum tua. Tetapi kemana Rasulullah SAW? Dibawalah Rasulullah dari masjid ke masjid. Masjid mana yang pertama? Masjidil. Yang kedua Masjidil Haram di mana? Makkah. Di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Kota Makkah itu di mana? Arab Saudi. Tahu Arab Saudi kan? Itu yang lawan apa kemarin? Berapa kosong? Oh, ini sebantai lah. Ya, Arab Saudi itu. Dari Masjidil Haram di kota Makkah, sekarang negerinya negeri Arab Saudi, dibawa ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina, negara Palestina. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah bisa kalian belajar seperti ini nyaman, bisa duduk di luar sambil berjemur kan? Sabar sikit ya. Walaupun panas, tapi tenang, aman. Bisa kita mendapatkan
ketenangan, keamanan. Tapi ada saudara kita yang tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Siapa mereka? Saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka tidak bisa dulu seperti ini di halaman. Apa sebab? Mereka masih dijajah. Siapa yang menjajah? Israel, Zionis, laknatullah. Ketika mereka belajar seperti ini, takut. Mereka sholat, sembahyang, tidak dapat tenang, tidak dapat khusyuk. Bersama dengan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bom, dibom. Bisa tenang belajar seperti itu? Di mana-mana terdengar suara tembakan? Tidak. Alhamdulillah kita bersyukur dengan rahmat Allah kita mendapatkan kemerdekaan. Maka isilah kemerdekaan ini dengan sebaik-baik. Boleh. Jadi sambung. Anak Bapak yang Bapak hormati, yang Bapak sayangi, ketika hati kita jatuh, ketika hati kita mendapat masalah, carilah tempat yang mendapatkan ketenangan. Tidak ada di dunia ini tempat yang memberikan ketenangan kecuali hanya masjid. Apa? Masjid. Jangan lagi nak awak kita sikit baru tergores. Kamu kenapa tidak balas SMS tadi? Untung dia nggak bilang, kamu nanya. Baru sikit, lah cemen. Kenapa? Itulah. Satu malam ini kepikiran loh. Orangnya berantem, udah balik lagi. Putus. Menangis. Tengok di berita, tengok di Facebook, tengok di Instagram. Berapa banyak anak SMA, SMP gantung diri. Apa sebab? Ditengok penyebabnya putus cinta. Itu tadi. Coba kita lihat Rasulullah SAW ke masjid. Jangan hanya karena cinta yang tentu arah kalian menjadi orang yang terbodoh di dunia. Mohon maaf, Ustadz menyebut agak kasar. Memang inilah bahasa dari hati. Sebetulnya bahasa yang kasar, tapi kalau hati lembut. Kalau tak percaya, belalah dadaku. Ini enggak. Sungguh indah bulan purnama. Cahayanya terang dipandang mata. Sungguh indah cinta pertama. Siang dan malam selalu terbayang-bayang. Tipuan nafsu dan setan itu nak. Jaga. Itu tipuan nafsu dan setan. Gimana supaya kalian ini bisa terjerumus? Mulai hari ini jaga akhlak, jaga diri kalian. Apalagi yang perempuan, jangan mudah diopral-aprin. Macam barang serba 5.000, murah betul. Apalagi yang perempuan, jadikan dirimu
dirimu seperti bunga di tepi jurang, indah dipandang mata tapi sulit diraih tangan. Jangan kau jadikan dirimu seperti bunga di tepi jalan, indah dipandang mata, mudah diraih tangan. Soak materi itu nak. Tahu soak? Tahu soak? Iyo tuh. Jangan mudah terpengaruh nak. Maka sesuatu yang membuat hati kita hancur, sesuatu yang membuat hati kita gelisah, datanglah ke masjid, ramaikan masjid. Apalagi ada anak bapa yang laki-laki ini, alhamdulillah sudah besar semuanya. Ini sudah balik mukallaf nih. Tahu balik mukallaf? Balik dewasa. Balik itu dewasa. Balik berakal. Balik dewasa berakal sehat. Tak gilo, ada sih yang gilo. Alhamdulillah nikmat biasa, luar biasa nih. Kalian semua yang SMA ini sudah balik berakal, maka disebut namanya mukallaf. Apa itu mukallaf? Kalian ini sudah dibebani hukum syariat. Kalau kalian meninggalkan perintah Allah, maka kalian sudah menanggung dosa sendiri. Contoh sembahyang. Tuh. Kalau kalian tinggalkan sembahyang, maka kalian sudah mendapat dosa. Ini yang laki-laki ini. Datanglah ke masjid, apalagi di Ramadan sudah dekat. Ramaikan masjid itu. Ini ndak, kalian ini suara lantang bagus. Ini atu-atu azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa salahnya? Kalian tidak akan rugi lah. Kalian tidak akan rugi kalau datang ke masjid. Yang perempuan juga ramaikan masjid. Apa sebab? Di dalam masjid akan dapat ketenangan. Di masjidlah dapat ketenangan. Bukan merokok tu nak. Ada yang merokok sini? Mohon maaf, na'udzubillah, apalagi sampai mabuk-mabukan, minum tua, minum kamput, minum apa? Minum rondap, minum cuka. Akan ada ke masjid. Kalau kita ke masjid, sholat di masjid, baca Al-Quran, insyaallah hati akan tenang. Jangan cari ketenangan, tidak akan ada ketenangan. Di bawah pun jalan-jalan ke sungai sore, tidak akan apa ketenangan dulu nak. Ketenangan itu hanya di dalam masjid. Karena Rasulullah ketika hatinya bersedih dibawa oleh Allah dari masjid ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah Isra, itu Allah perlihatkan kepada Rasulullah satu golongan, satu kelompok manusia, di mana mereka itu ketika mereka menanam satu tanaman, maka tanaman itu langsung berbuah. Tidak ada buah. Tidak ada buah mangga. Play. Siapa yang ambil? Cilok lah, curi. Ini contoh. Ini udah bertahun nih. Bisa saja mungkin lebih tua mangga daripada kamu. Ini butuh proses. Ditanam, setelah ditanam dia tumbuh, disiram, kasih pupuk. Tunggu dulu dia besar baru bisa berbuah. Tapi yang dilihat oleh Rasulullah, hari itu ditanam, hari itu berbuah. Hari itu dipanen, hari itu kembali berbuah. Kalau ada macam ni bibit sawit ni, mahal. Sawit tu nak, hari itu ditanam sawit tadi nak, tu langsung yo besar, langsung buah, langsung bisa dipanen. Panen, jatuh kembali tuh seperti semula. Tidak berhenti. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, siapa mereka itu yang mendapatkan keutamaan? Ya ketika mereka menanam langsung berbuah dan mengambil hasil. Apa jawaban Jibril? Wahai Muhammad, itulah umatmu yang hidup dulu di dunia. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Takbir. Alhamdulillah habis baterai ni. Orang yang berjihad. Apa salah satu contoh berjihad? Bukan
bukan hanya berjihad itu mengangkat senjata. Tidak. Orang yang belajar menuntut ilmu seperti kalian ini dimasukkan orang yang berjihad di jalan Allah. Mohon maaf ya nak. Mudah-mudahan jangan ada yang terjadi. Kalau ada yang meninggal saat ini, tuh yang mau meninggal tuh. Kalau ada di antara kalian, di antara kita ini mati, dicabut malaikat, siapa pencabut nyawa? Jibril. Hah? Siapa malaikat yang pencabut nyawa? Yes. Kalau dia datang saat ini, lalu dia cabut salah satu nyawa di antara kita ini, lalu dia mati, matinya mati syahid, langsung masuk ke dalam surga. Apa sebab? Dia mati dalam keadaan menuntut ilmu. Tapi kalau mati dalam keadaan di meja, balok 5. Itu tidak mati syahid, mati konyol. Berjihadlah. Kalian belajar sungguh-sungguhlah. Jangan anggap remeh belajar ini. Sebab apa? Hidup itu ada masanya. Ingat tuh. Hidup itu ada masanya. Masa ini untuk kalian adalah ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Kalau sudah keluar dari SMA ini, akan bisa balik kembali ke sini. Laba jenggot, laba uban, laba kumis. Mau kembali ke SMA, Leo mau? Tak akan bisa lagi. Apa sebab? Hidup kita ini ada masanya. Maka pergunakanlah masa itu, pergunakanlah waktu itu. Tiada masa yang paling indah. Masa-masa di SMA. Ini yang paling indah kali masa kalian tuh nak. Biasa nak akan bisa diulang lagi. Maka pergunakan ini menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Pesan Bapak satu, apa yang sudah kelas 12, apalagi yang laki-laki. Yang kelas 12 ini, kalian kalau sudah selesai SMA ini, pergilah. Jangan ono di kampung. Boleh merantau. Beda macam ayam kampung. Jangan langsung kawin, nikah. Tahan dulu. Duduk. Nah, ingat, kalian ini masa depan kalian itu ada di tangan kalian sendiri. Masa depan kalian, kebahagiaan kalian di dunia ini sampai ke akhirat nanti, itu ada di tangan kalian sendiri. Kalau kalian tidak pandai, apalagi di zaman sekarang ini, luar biasa nak. Persaingan luar biasa ketat. Kalau kalian tidak mau perbaiki diri, ketinggalanlah kalian nanti. Kunci merantau, benar kan? Kalau kalian ingin merantau nanti, mana tahu ada apa yang mau merantau. Yang pertama, minta doa kepada orang tua. Hormati orang tua, sayangi orang tua. Minta doanya selalu. Sampai di tempat merantau, jangan pilih kerja. Mana yang dapat saat itu kerja, itulah yang dikerjakan. Tapi jangan jual ganja. Kau jual narkoba nih, yang halal lah. Usahakan yang masuk ke dalam tubuh kalian ini yang halal. Sebab apa? Itu yang Bapak sebut tadi. Setiap manusia ini ada masa. Apa yang kalian lakukan saat ini akan kembali kepada diri kalian sendiri. Contoh,
Kalau hari ini kalian umur segini, umur saat ini, umur berapa sekarang? Hah? Ada yang 18, ada yang 22, ada yang 50. Apa yang kalian lakukan hari ini akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kenapa? Itu sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Itu sudah janji Allah. Kalau hari ini kalian mohon maaf, tidak menghormati orang tua, membentak orang tua, durhaka kepada orang tua, besok anak kalian pun akan durhaka kepada kalian. Camkan itu. Kalau hari ini kalian tidak menghormati guru, tidak menyayangi guru, anak kalian pun nanti akan sama seperti kalian. Kalian dah ingat foto Ustaz? Masukkan ke Facebook nanti. Ingat kata-kata itu. Tako nang de kalian bisu. Kenapa? Perbuatan yang kalian lakukan itu akan kembali ke diri sendiri. Perbuatan kalian tidak kembali ke Ustaz. Tidak akan kembali ke Bapak. Apa hubungan kita? Hati-hati kalian. Bagi kalian yang tidak pergi merantau, ini Bapak tengok banyak di kampung kita ini terjadi. Lah tamat SMA dah OB ke ujur, bikin pusing oma ayah di rumah. Oma ayah dah tua, itulah diinjak-injak terus. Jadi anak itu 3 macam. Ya, kamu pilih di antara yang 3 tuh, terserah kamu. Yang pertama jadi anak itu seperti anak panah. Tahu anak panah? Leo Bena. Ini panah cinta. Panah itu ditarik, anak panah itu dilepas, dia akan pergi. Nanti jaringannya kuat. Itulah 5G itu. 5G kuat jaringan. Halo. Kalau anak panah itu lope, tidak akan balik. Ini anak durhaka namanya. Dak obe, dak takonan, dijasu oma ayah, dijasu guru-guru, lupa diri. Anak yang lupa diri. Itulah yang pertama. Yang kedua, kalian ini anak-anak bapak ini modelnya ada seperti gilingan. Tahu gilingan? Ada di rumah gilingan? Gilingan atau blender? Anak sangkalian tuh. Dulu kan pakai itu nak. Kalau giling pecel pakai itu. Bapak cara anak sangkalian ni, anak yang selalu menggiling oma ayah. Alhamdulillah siko dah ada nak. Dah ada siko. Kojo tak mau membantu ayah oma, tak mau, tapi duit, ya duit. Dah, membangkit leh, ya ini. Apa yang disebut? Akhirnya apa? Lemari kaca pecah. Ganti baru, duit dah tu. Ganti baru nak, itu anak durhaka. Piring habis. Apa? Duit dah dapat. Dia nak gilingan namun. Data jual kobun, habis kobun terjual karena kalian. Akhirnya apa? Orang tua semakin tua, duit semakin sulit didapat. Kalian juga masih pengangguran. La ilaha illallah. Kemana lah hidup itu dibawa? Maka apa sebut tadi, kalau kalian dah tamat, pergilah merantau. Jangan takut. Yang ketiga, model anak-anak bapak ini
model anak tangga. Ini yang elok. Apa anak tangga itu tempat berpijak orang tua. Dia angkat derajat orang tuanya. Dulu dihina-hina orang di kampung, tapi karena dia mau merubah nasibnya, dia mau mengangkat derajat keluarganya, orang tuanya bangga, meneteskan air mata, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Inilah doa yang paling mustajab yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan doa orang tua. Belum lagi. Sampai jam berapa? Tambah lagi. Tetua anak soleh. Lalu buat kan? Itulah. Anak SD lah. Bapak ngajar di SD Pulau. Anak-anak bapak yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, Nabi melihat ada seorang manusia, ada sekelompok manusia, mereka memegang palu. Apa bahasa palu? Macam penoko palu tor apa? Godang palu. Godang. Setiap saat, setiap detik, setiap hari sepanjang masa, apa kodo? Sampai kepala ini hancur. Pernah melihat kepala yang hancur? Mau melihat? Ikut isi kepala ku keluar segala. Itu kalau polisi. Ini anak bapak, hati-hati, jaga diri kalian nih. Kalau pakai Honda, pakailah yang semestinya. Kalian harus adil. Apa maknanya adil? Kalau kalian ikut lomba, gas lah itu. Tapi kalau di jalan biasa, jangan buat macam tu, tidak tompek tu dona. Kalau apa tu, takut vi atu. Paham tak? Kalau kamu memang hobinya trail, balap, ikut balap. Tak ada yang menghalangi, ikut balap. Tapi janganlah balapan di kampung, di sekolah ini. Tidak tompek dulu nak. Berpikirlah sikit. Kau tidak suara lah macam apa singso. Ada sekelompok manusia dipukul kepalanya hancur habis. Utuh kembali, pukul kembali, hancur, utuh kembali, pukul lagi. Itu kojo. Meraung menangis. Merasakan yang luar biasa tadi. Sakit dong. Sakit tak? Itu polisi menyuruh kalau naik Honda pakai helm. Apa sebab? Kalau kapal lo kola pecah, tak bisa dilas tu nak. Cubalah lem dulu. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, siapakah mereka itu yang memukul kepalanya sampai hancur dan kembali utuh, pukul kembali? Maka dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, itulah umatmu dulu di dunia meremehkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu Bapak sebut tadi, kalian ini sudah mukallaf, sudah wajib hukumnya menjaga sembahyang 5 kali sehari semalam, puasa di siang Ramadan, kecuali yang perempuan yang berhalangan dan laki-laki yang berhalangan. Kalau ada sini yang berhalangan, orang tidak puasa, tidak payah. Tapi itu pun wajib diqadha. Apa itu qadha? Puasa bila dah diganti? Yang belum ganti, kasihan dulu puasa lah doke. Diloleh sebulan lagi wakutuna. Berapa puasa kamu yang belum kamu ganti tahun lalu, Ramadan tahun lalu, ganti sekarang.
mumpung ada 1 bulan lagi, bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Sembayanglah. Sembayang. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang yang orang yang tak sembahyang, menundukkan kepalanya beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, itu adalah orang yang Halo? Apa gunanya kain batik kalau tidak pakai selendang? Apa gunanya berwajah cantik kalau tidak pernah sembahyang? Percuma nak. Badan gagah, ganteng, cantik, imut, pesek, lelek. Kau mau sembahyang? Jaga sembahyang. Untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup ini sembahyang. Apa sebab? Inti daripada Isra Mi'raj itu hanyalah perintah sembahyang. Karena Rasulullah mendapatkan perintah sembahyang itu ketika Isra dan Mi'raj, yang awalnya 50 kali sehari semalam, rela Rasulullah SAW bolak-balik antara tempat Nabi Musa AS di langit yang ke-6 dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurangi 50 waktu sehari semalam, dikurangi menjadi 5 kali sehari semalam. Itulah bukti dan tanda kita seorang Muslim. Kalau kita meyakini sebagai orang Muslim, maka jaga sembahyang tadi. Oke? Siap? Siap? Alhamdulillah. Apalagi yang laki-laki dah. Puasa sudah dekat, Ramadan sudah dekat. Isi ramaikan masjid, ramaikan surau. Jangan sampai anak-anak bapak ini yang laki-laki ini, apalagi yang perempuan, di siang hari tidak puasa. Itu luar biasa. Itu anak mana tuh? Anak SMA 1. Sayang. Karena kalian sudah mukallaf. Oke, demikianlah ceramah kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai kesimpulan, tempat yang paling indah, yang paling menyenangkan dan menenangkan hati di dunia ini adalah masjid. Jangan jauhkan dirimu dari masjid. Yang kedua, keberkahan hidup akan kamu dapatkan ketika kamu mampu membahagiakan kedua orang tua dan menghormati guru-gurumu. Mohon maaf anak-anak bapak semua, apalagi kalau udah keluar dari SMA ini, jangan sekali-kali kalian menyebutkan mantan guru. Hei, mantan guru itu dah dulu nah. Sekali dia guru kita, sampai kita mati meninggal masuk ke dalam kubur, dia tetap menjadi guru kita sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Jangan sebut itu dulu mantan guru Den King Kong. Jangan sebut mantan guru Durako nama. Sebutlah guru kita, jangan sebut mantan. Mantan itu cuma 1-2. Kalau ada mantan pacar, dan suami. Apa punya suami? Itu yang kedua ya. Hormati, bahagiakan orang tuamu, hormati guru. Dapat keberkahan hidup di dunia. Yang ketiga, jaga sembahyang. Karena sembahyang ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah yang tiga ini bisa kita jaga, maka anak bapak semua yang laki-laki ini akan menjadi calon-calon suami yang soleh, dan yang perempuan ini menjadi wanita soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti besi. Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, tolong jangan lapor sama polisi. Masuk koran nanti. Burung meriah, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Taufik. Kepada Muhammad Taufik disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tampilan penutup dari grup rebana OSIS SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang.
demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.